Betul sih, sebenarnya gini ya teman-teman. Kalau Kristen itu yang membuat kehancuran, ya mendingan nggak usah jadi Kristen. Kalau dia Kristen, tidak mengerti kekristenan itu juga, nggak usah jadi Kristen. Makanya harus benar-benar Kristen itu mengerti tentang agamanya, mengerti Tuhannya siapa, Allahnya siapa, bisa menjelaskan gitu. Berarti memang benar di luar sana kan banyak gini. sekarang orang-orang stres orang itu. Iya, lebih baiklah memang minoritas itu daripada melakukan kebejatan di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita disinilah berfungsinya Tuhan kita menyembah Tuhan. Dengar dulu. Tuhan yang mana gitu loh. Gimana pendiangan ini ngomong sendiri? Dengar dulu aku ngomong. Berarti kau sepakat dengan apa dikatakan pendeta Melato, di mana mayoritas kantong Kristen, maka di situ kebejatan moral gila-gilaan, betul? Iya, kan kita lihat buktinya aja. Banyak LGBT gitu-gitu. Ngomongnya 2 kali loh. Iya. Nanti kena. Oh iya ya, nggak tahu saya. Jadi Bang Karo. Jadi setuju dengan hal itu, tidak ada masalah. Kalau jadi yang itu banyak terjadi di suatu orang Kristen, ya mendingan nggak usah, tinggalin aja, buang aja agamamu itu gitu loh. Kan kami tetap harus berpegang dengan Alkitab bahwa katakan ya, jika ya, katakan tidak jika tidak. Nggak bisa suam-suam kuku gitu loh, panas-panas dingin. Ya kalau tidak benar ya udah ke laut aja gitu, pindah aja, nggak apa-apa. Emang benar, baguslah. Saya bersyukur tinggal di Indonesia banyak muslimnya karena paling keras menentang itu pelangi itu. Sangat setuju, nggak apa-apa. Karena saya juga paling anti itu gitu loh. Baguslah menurutku seperti itu malah. Jadi nggak masalah kalau ke sana gitu loh. Gini, Paruk, mendinganlah dulu Eropa itu semuanya Muslim dulu, biar bagus keadaannya kan, biar tahu, biarinlah Timur Tengah sono jadi Kristen gitu kan posisinya sekarang seperti itu saya lihat, ke arah Timur Tengah sono banyak yang jadi nggak Kristen sih, lebih ke ini ateis, tidak percaya Tuhan. Nah kalau ke barat saya lihat Muslimnya berkembang pesat. Itu aja, biar diperbaiki, biar nggak murka Tuhan itu gitu loh. Sore host. Sore. Iya, Effendi, Kristen Islam. Puji Tuhan Kristen host. Nah itu temanya. Itu temanya apa itu host? Temanya Tuhan Oten di lubang hidung. Tuhan Oten di lubang hidung. Ayat 27 nomor 3. Silakan mau baca. Boleh dibukakan aja situ, boleh? Lagi nggak ada di page 2 ini. Gak ada yang monitor ya? Bro Effendi, itu perkataan Ayub. Kan memang ada. Jelaskan aja bro, kalau kita kan Kristen mengerti lah yang dimaksud Ayub itu. Shalom Bang Pandangan. Bentar Bang, biar aja Bang, coba dulu mereka aja dulu yang buka datanya Bang. Silakan baca. Aku bacain ya. Mana tuh? Ntar ya. Oke. Selama napasku. Ya. Selama napasku masih ada padaku, roh Elohim masih di dalam lubang hidungku. Nah itu dia. Kira-kira ada yang salah Uos dalam ayat itu? Nggak ada yang salah, cuman ada pertanyaan. Itu roh Tuhanmu ngapain di lubang hidung? Gini ya, kalau kita berbicara tentang Alkitab lain dan iman orang lain, kita tidak bisa menyimpulkan ya. Bertanya boleh. Siapa yang menyimpulkan? Kamu naik-naik udah memfitnah. Bukan siapa yang menyimpulkan? Coba diam kau dulu. Diam dulu kau. Sekarang aku tanya kau Binsar. Kau dengar saudara Iman kau kan Binsar? Binsar, kau dengar kan? Siapa yang menyimpulkan? Dia fitnah loh.
Dibilangnya menyimpulkan. Udah, dijelaskan Siapa aja yang bro. menyimpulkan? Bang Effendi jelaskan aja nggak apa-apa. Hah. Tuh saudara Iman mau memfitnah, naik-naik memfitnah. Siapa yang menyimpulkan? Saya baca tertulis dalam Bible. Lalu kamu bertanya ada apa dengan ayat itu? Enggak ada apa-apa. Tapi ada pertanyaan, ngapain roh Tuhanmu di lubang hidung? Kau menuduhku menyimpulkan, kan itu memfitnah. Boleh silakan. Boleh dibuka tadi ayat berapa tadi? Ayat berapa? Ya kau buka sendiri, dah kau buka tadi. Ya, ayat berapa tadi? 2 kan? Memang tungki kau kan gak denger kan ayat berapa kan? Tungki. Udah fitnah orang menyimpulkan. Wah, inilah kau buka sendiri. Berapa tadi kau bilang? Si Binsar aja tadi mengulangi loh. Si Binsar tadi mengulangi. Makanya kalau naik Effendi jangan memfitnah. Saya tidak. Oh, kasih tahu dulu Binsar. Di mana itunya? Bukan ya. Binsar, Bukan. kasih tahu Binsar. Saya tadi nggak nyebutkan Mbak atau siapa yang menyimpulkan ya, enggak ya. Sorry ya, saya nggak nyerang pribadi ya. Benar nggak kira-kira? Kan Kau tadi ngomong, kalau bukan kitab sendiri jangan disimpulkan. Kau ngomong sama saya. Berarti kamu memfitnah saya. Saya nggak orang bego kayak kau. Kau kan ngomong sama saya. Berarti kamu memfitnah saya menyimpulkan Bible-mu. Sementara saya tidak ada menyimpulkan. Saya membaca. Biar kita bedah yuk. Boleh Mbak kita bedah. Di mana aku bilang tadi? Di mana tadi aku bilang kau ada memfitnah? Di mana aku bilang? Nah, berarti nggak 2 arah yang baik ini diskusi. Iya, di mana tadi ayatnya? Aku udah ngulang loh. Saudara Iman kau juga mengulangi ayat itu. Ulang lagi. Di mana ayatnya? Kalau ada teman-teman yang di bawah taping. Isi Bible kau gak tahu kau kan? Oh kan Mbak langsung bilang gitu isi Bible kau Makanya nggak kalau tahu. orang ngomong, kau gak usah naik memfitnah. Dengarkan dulu orang ngomong. Bisa jelaskan dulu, bisa jelaskan. Maka saudara Iman kau juga sudah mengulangi, menyuruh kau bilang, udah. Itu perkataan Ayub, kata saudara Iman kau. Disebutnya ayat itu. Dengan kerendahan hati saya minta baca Bu sendiri. Os. Dengan kerendahan hati saya minta Bu Os. Di Ayub berapa tadi Bu? Dengan kerendahan hati loh. Baru main TikTok kok ya. Silakan Mbak Ibu bilang Memang baru main TikTok. saya kasih tahu biar kau pinter main TikTok. Hostnya di sini bukan saya. Hostnya Bang di Paro. sini bukan perempuan. Bang Paro. Hostnya di sini laki-laki bernama Bang Faro. Saya bukan host. Saya tahu. Aku ganti perangkat dulu Teh. Aku ganti perangkat konek. Ya, Bang Faro. sama Teki. Bilang Faro Teki. boleh dibantu? Faro ganti Faro. perangkat. Faro, Nora. Saya ulangin. Ayub 27 nomor 3 ada. Ayub 27 nomor 23 ya. Izin ya saya baca ya. Ayub 27 nomor 3. Bro Effendi itu lagu rohani ada. Sudah tahu. Saya paham ke arah mana Om. Aimanmu itu memang gak sopan 2 kali loh kau digituin Binsar. 2 kali. Oke. Boleh saya baca? Saudara ibadah. Boleh saya baca? Boleh saya baca? Saudara ibadah 2 kali begitu. Si Binsar tadi nggak tahu mulai ayat itu. Nggak katanya biarin aja. Sekarang si Binsar memanglah kau Binsar ke Islam kau kena, ke saudara iman kau kena. Boleh saya baca? Udah baca. Oke. Ayub 27 ayat 3. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam hidungku. Pertanyaan tadi apa Mbak Batak Mualaf? Pertanyaan tadi kenapa ada roh Allah ada di dalam hidung gitu? Gimana kira-kira pertanyaan tadi? Kan? Bukan kenapa, ngapain? Oh, ngapain? Roh Elohim ada di lubang hidungmu? Oke, boleh ya. Sampai situ dulu ya. Mengapai? Jadi antara roh Allah itu tidak menutup ruang dan waktu. Iya kan? Tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Di mana saja bisa. Jangan Aku tanya ngapain roh Elohim tidak bisa dibatasi ruang. Aku gak nanya itu. Aku tanya ngapain. Contohnya gini. Itu seperti kiasan loh. Dengerin dulu. Dengerin biar kau pintar. Boleh. Nora. Gantian nanti ya. Nora. Gantian ya. Ya Nora. Oke. Mana? Gak monitor si Nora. Bang Dio. Bang Dio nih gak monitor juga.
Mama udah si Binsar aja, Binsar. 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 Ya kenapa itu? Ngapain kau? Lagi jaga usaha. Tuh dia. Sekarang Effendi. Udah dijawab kan sama Binsar? Sekarang ku tanya, ngapain roh Tuhanmu ada di lubang hidung? Jawab. Di sini pengertian roh Allah ada di lubang hidung. Pengertiannya untuk memberi napas kehidupan, Mbak. Oke, biar jangan Mbak potong ya. Saya langsung jawab aja inti dari ayat ini. Di ayat Ayub juga, Mbak. Ini ayat Ayub 27 tadi yang Mbak kasih ya. Ayub 27 ayat 3. Oke, saya kasih Mbak coba bentar ya. Di Ayub juga ada nih kalau. Bentar ya. Ayub 33 ayat 2 karena Ayub 33 ayat yang 4. menghidupkanku, kata Ayub juga sih. Iya, bener. Itulah dia jawabannya. Pengertian roh Allah ada di lubang hidung itu artinya roh Allah itu hanya memberi kehidupan, jangan yang lain ya gitu loh. Oke, Kira-kira terima nggak terima napas kehidupan. Kau udah panjang ngomong nih. Kenapa laki-laki ioten gitu ya? Kau udah ku kasih ngomong, saya udah ketemu poinnya. Kau mengatakan untuk astagfirullahaladzim, untuk memberikan kehidupan. Jadi roh Tuhanmu itu nggak maha kuasa. Kenapa nggak maha kuasa? Karena dia harus masuk ke hidung kau, memberikan kehidupan. Capek kali masuk ke lubang hidung memberi kehidupan, capek kali. Itu yang jadi karena hidung lah alat pernapasan. Tempat kita bernapas melalui dari lubang hidung. Itu artinya. Nah, roh Allah itu yang memberikan hidup. Manusia bernapas karena apa, Binsar? Manusia bernapas karena apa, Binsar? Kuasa membuat aku hidup, Ibu. Di Ayub 33 ayat 4-nya, Ibu. Itulah penjelasan dari Ayub yang 23 ayat 3 Ibu tadi. Tulis manusia bernapas karena hidung. Kalian sekolahnya di mana sih? Kalau pertanyaan di itu mana datanya? Terlalu jauh, Ibu. Arahkan. Di mana datanya manusia akan lari dari makna. Akan lari dari makna. Di mana makna. Datanya manusia bernapas karena hidung? Di mana datanya? Akan arahkan kemana? Mana datanya, Effendi? Effendi, di mana datanya manusia bernapas karena hidung? Di mana? Saya udah jawab. Di mana manusia datanya manusia bernapas karena hidung? Pertanyaan yang manusia bernapas karena hidung. Itu lari dari makna pertama yang kita bahas. Loh, kok lari? Tadi kau yang mengatakan, kau mengatakan bahwa untuk memberikan kehidupan supaya hidup bisa bernapas. Kau mengatakan, makanya aku tanya, di mana datanya manusia bernapas ke hidung? Pernapasan manusia hidung itu di mana? Oh gini ya Ibu, tutup lubang hidung Ibu ya, sama tutup mulut Ibu ya. Kira-kira bisa bernapas nggak Ibu? Manusia bernapas di paru-paru. Ya, ikan bernapas insan. Udah. 3 menit aja deh. Sejak kapan manusia bernapas hidung? Karena hidung. Ibu tutup lubang. Di mana kau sekolah? Terlalu jauh pertanyaan Ibu. Nah, terlalu jauh. Pernapasan manusia bukan hidung, jangan digiring Ibu. Benar. Memang Ibu menghirup udara. Apa bisa Ibu melalui paru-paru tanpa menghirup udara dari hidung? Tadi tidak menjawab udara. Tadi kau bilang bernapas. Tadi kau bilang bernapas. Ada korelasinya dari ayat yang Ibu bacakan Ayub 27 ayat 3. Ada. Ibu. Ada korelasinya. Di mana roh Tuhan berada di lubang hidung untuk memberikan kehidupan supaya kalian bernapas. Berarti Tuhan kalian gak maha kuasa, harus masuk dulu ke lubang hidung biar kalian bisa bernapas. Itu dia. Ya, Tuhan kalian tidak maha kuasa karena harus masuk ke lubang hidung biar bernapas. Untunglah hidungku bersih. Ini itu Hesti. Awal penjelasan ini semua sebenarnya waktu Indonesia, manusia. Lah, bawa Indonesia pula kau. Bukan kau salah. Ngapain bawa Indonesia? Ini pacara. Ya teman-teman, dengar toh. Emangnya kau mau pacara bawa Indonesia pula kau? Saya runut ya. Jadi memang kita semua manusia ini sebenarnya ada loh sesuatu yang Allah berikan kepada kita, yaitu rohnya. Awalnya di mana itu? Penciptaan Adam. Lihatlah, saat Adam dibentuk itu dia nggak hidup loh. Tapi kan Allah menghembuskan lewat hidungnya
Adam suatu Tidak itu, dia mengatakan bernapas. Kau juga mengatakan tadi begitu. Kau tadi mengatakan bernapas. Biar langsung nyambung. Biar langsung nyambung kalian apa yang dikatakan Ayub ini gitu. Kami nyambung. Iya. Kami nyambung. Jadi gini Toisti, ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita Bapak itu apa? Yaitu Roh Kudus, roh. Karena roh itulah kita hidup. Umat manusia ini gitu loh. Makanya kan saat kita mati yang diambil itu kan roh. Yang Allah berikan itu kepada kita diambil dia kembali. Makanya kita mati. Jadi pengertian yang dikatakan Ayub itu ya seperti itu gitu loh. Tipologi itu yang dijelaskan Ayub. Tidak, saya tidak itu bertanya ke situ. Dulu. Saat Allah menghidupkan kau udah ngomong panjang loh Binsar. Saat Allah menciptakan manusia itu menghembuskan Roh Kudus itu loh, makanya hidup. Itulah manusia pertama yang dilakukan Allah, yaitu Adam gitu. Alkitab kan mencatat seperti itu. Makanya di kami dikatakan jangan menghina Roh Kudus. Karena apa? Roh Kuduslah yang mengisapkan, yang mengingatkan kalian untuk tidak berbuat dosa. Kalau kalian menghinanya, jadi kalau menghina Roh Kudus gak boleh, menghina Tuhan boleh. Boleh. Perbedaannya gini, dikatakan di kami bukan menghina Tuhan, tapi menghina anak manusia. Menghina anak manusia. Itu berbicara Yesus gitu loh. Nah, kalau menghina Elohim, ini toh, biar saya sekalian jelaskan fungsi Roh Kudus itu yang ada di dalam diri kita. Gini, saat kita melihat orang miskin mau kita bantu, saat kita lihat orang berduka mau kita ikut sedih, itulah pekerjaan Roh Kudus. Makanya hati-hati kalian kalau menghina Roh Kudus, teman-teman Muslim. Itu nggak boleh. Kita ayo kutantang Roh Kudus kok ya. Ini kutantang Roh Kudus kok. Si raba Roh Kudus, datanglah kau Roh Kudus. Roh Kudus, pus. Apa hebatnya Roh Kudus kau? Apa hebatnya? Tidak ada yang lebih hebat dari Allah ya. Tidak ada yang lebih apapun selain Allah. Ingat itu ya, Binsar ya. Ingat, tidak ada lebih hebat dari apapun selain Allah. Roh Kudus itu hanya ciptaan. Paham kau? Hebat kali kau. Kalau kan, menghina Roh Kudus begini begini. Kalau ya, menghina aku kasih tahu kau. Dia diam dulu kau Binsar. Bentar. Roh Kudus itu tidak lain adalah ini kenapa sih? Gini. Oh, dengar ya, Roh Kudus itu tidak lain adalah ciptaan. Yaitu Roh Kudus adalah Gabriel di Biblemu. Paham kau ya? Gabriel itu diciptakan oleh Allah. Paham kau ya? Gabriel itu malaikat, bukan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus siapa? Roh Kudus siapa? Roh Kudus itu saya adalah minta datanya. Di mana datanya? Roh Kudus lebih hebat dari Allah, dari Elohim. Di mana datanya? Ayo. Siapa menghina Roh Kudus? Kau entar dulu. Barang siapa yang menghina Roh Kudus, maka hidupnya akan sengsara atau bagaimanapun. Saya minta datanya. Tidak boleh menghina Roh Kudus. Saya minta, silakan. Oh, begini. Silakan. Kan udah saya jelaskan tadi itu di Alkitab tadi ya. Data. Saya dulu mana data? Di mana datanya Roh Kudus lebih hebat dari Elohim? Data, mana data? Mana data? Emang kok maksudnya main data. Di mana datanya Roh Kudus lebih hebat dari Elohim? Membandingkan hebat main mana? Data. Dengan rohnya. Roh itu kan hidupnya. Di mana datanya Roh Kudus lebih hebat dari Elohim? Silakan. Berapa itu kok? Mana datanya? Ante, Bang Dio tuh kan ada di Komal ini. Mana dia? Katanya belum duduk Bang Dio. Sama aku udah loh. Aku di HP ku udah, tapi kalau kita lihat HP lain enggak. Dari komputer ku enggak. Coba Bang Dio kan? Ayo cepat, di mana datanya Roh Kudus lebih hebat dari Elohim? Si raba sekte raba sikaraba. Hei, Pak si Rasmi diraba sama si Binsar. Pak si Rasmi diraba sama si Binsar. Hei, raba sekte raba sikaraba. Pus Roh Kudus. Sekte raba Roh Kudus. Sekte raba Roh Kudus. Mana Roh Kudus? Opo. Ayo, Roh Kudus. Mau lagi ki opo? Diam dulu kau, aku lagi ngomong Mas Binsar. Binsar. Mamaku naritik deh. Oh, lo naritik.
Nari Serah kau lah. Walaupun. Lobom, malomom. Waduh, Kalau kabar kau bilang muda malam. King, diam dulu kau diam. Kalau kau mengatakan aku gila, berarti aku sama dengan Tuhanmu. Karena Tuhanmu juga dikatakan gila oleh saudaranya. Bukan dong, semua ini makan tai. Sama dengan Tuhanmu. Yang benar diskusinya. Mana Pak Ustadz Dio aja sama enggak si paman ini nih. Dari tadi masih paman ini saya tantang diskusi. Kenapa sama aku? Mana? Kau, Ada apa aku kau belum jawab. bacakan banyak rohmu di situ? Roh Tuhanmu itu ada 7, bukan di hidung saja. Apa sih? Mana? Apa sih? Itu belum kau pelajari itu coba. Roh Tuhanmu itu ada 7 bahkan. Jadi bingung saya lihat teman-teman yang udah mualaf. Kalau kau tidak pandai dan tidak bisa membahas tema konsep rohan kudusmu, kan udah kami jelaskan sebagai Kristen, dengar dulu. Rohmu pun dengar. Roh Tuhanmu pun ada di atas air mengapung-apung. Rohmu pun ada 7 bertanduk naga. Rohmu ada di hidung. Bahkan di Yeskiel 36, roh akan kuberikan diam-diam dalam batinmu ada. Apalagi Hakim-Hakim 3:10, roh Tuhan menghinggapi dia, menghakimi orang Israel. Karena roh inilah yang ada di yang dia berikan, yang dia utus kepada kami. Ingat, kau baca Hakim-Hakim 11:29. Roh Tuhan menginggapi Yefta. Apalagi? Di Bilangan 24:2. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Banyak, ada 7 itu selain 7 ini lagi Keluaran 31. Banyak loh, itulah kehebatan Tuhan saya, rohnya banyak. Bezalel bin Urir bin Hur. Oke, sekarang pertanyaan saya satu, berbicara roh ini, Tuhanmu hidup gak? Tuhanmu itu hidup. Apa itu? Coba. Nah, Tuhanmu hidup gak? Banyak rohmu. Iya banyak. Roh Tuhanmu. Bahwa roh dia itu malah tidak terbatas ruang dan waktu. Ya itu betul. Oke, kalau kutanya tidak terbatas dengan ruang dan waktu, apakah bisa roh Tuhanmu di WC? Oke, bisa dong. Roh Tuhanmu di WC? Bisa. Makanya banyak orang yang justru mau jatuh diselamatkan, berarti roh Tuhan ada di sono. Bahkan roh inilah yang Bentar, Kaisar, bentar. Kalau jatuh ada roh Tuhan di sana, ditolong. Coba jatuhkan dulu dirimu dari Jaya Mario. Jatuhkan dulu dirimu dari Jaya Mario. Jatuhkan dirimu dulu dari Jaya Mario, buktikan. Kalau kau bisa ditolong oleh Tuhanmu, maka aku akan masuk Kristen. Cepat, jatuhkan. Janganlah kamu mencoba itu. Esti, jangan dulu. Ngapain kau sebut nama aku? Kalau kau mau diskusi sama aku, agak bersedikit ini ya, berintelektual kau pandangan. Jangan cuma congor pakai data. Berbicara roh itu kan udah saya katakan. Kalau kau bilang roh Tuhanmu ada di toilet, pertanyaan dasar dari aku pandangan. Dengar. Karena Tuhan saya memiliki roh lah, makanya dia Tuhan yang maha hidup. Sekarang saya tanya, Tuhanmu itu hidup gak? Apakah roh Tuhanmu bisa di neraka? Oh iya bisa dong. Di mana aja? Ngapain untuk apa Tuhan dia di neraka? Ya betul. Tapi untuk apa dia di neraka? Iya coba. Iya. Untuk apa dia di neraka? Coba jawablah, ngapain Tuhan kau memang di neraka. Makanya Tuhan kau di neraka bintang. Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung pada tiang kayu salib. Orang yang dikutuk letaknya di neraka. Matius 25 nomor 41. Matius 25 kebenaran. Tuhan kau di neraka. Sama dengan orang ini ini semua kerja sama begini luar biasa lah ya. Batak dong. Bado bahasa Indonesia lah. Sebentar, diam dulu. Tadi kau ngaku kau B2. Sekarang Tuhan kau di neraka. Gila. Cuman ini. Gak ada gue bilang astaga. Nora, kamu sudah ya. Heran aku. Gak bisa dilawan. Kau yang ngaku tadi lo, Dek. Buat lebih buru-buru, baru-baru dia sudah. Si Majoho, yang melahirkan Tuhan kau kan juga buru-buru, King. Mananya kau? Lanjut, Bang Kaisar, lanjut. Apakah Tuhanmu bisa di neraka? Bisa. Ngapain dia di neraka? Melihat kau lah, Paman. Di neraka. Pertanyaan aku tuh bagus-bagus loh. Tuhan jawabanmu nggak pakai dalil gitu loh, Bang King. Melihat kau di neraka lah. Gimana lah kau ini? Nggak bisa. Kalau kalian wajib di neraka. Kalau kami sudah ada memang di surga kami. Kalau kalian di neraka kalian. Kalau kami itu Yesus kami naik ke surga menyediakan tempat bagi kami.
Kapan kalian bisa melihat ikutin surga? aja. Gini. Junjungan yang kau Siapa ikutin yang itu dari surga menyaksikan dia naik ke surga? Pandiangan. Aku nilai Juntak. Aku dulu bertanya. Laiku Pandiangan. Laiku Pandiangan. Siapa yang bisa melihat surga? Baru bahasa Batak mamu, lah Batak do sudah. Pandiangan. Siapa yang menyaksikan Tuhanmu naik ke surga? Siapa? 500 murid sama orang-orang saat itu 2000 tahun yang lalu. Fix ya, oke, kukunci. Berarti 500 orang yang dulu itu bisa melihat surga. Kok melihat surga? Dia terangkat loh, Le. Berarti ada buktinya. Kemana kau bilang tadi 500 orang menyaksikan dia terangkat ke surga? Ya cuma Om. Ke surga bisa dilihat oleh 500 orang itu? Heran aku. Ini orang ini heran. Gimana sih? Aku heran. Kok bisa ya orang itu melihat surga? Kau heran apalagi aku. Kalau kalian mantan-mantan maaf ya, mantan-mantan mualaf, apa sih yang dulu kalian pelajari dari Alkitab itu selama Kristen? Itulah bedanya. Memahami Alkitab itu susah banget. Bertanyanya itu. Bedanya. Gini bro Paman. Oleh Paman. Kamu mempertanyakan supaya tidak bisa dijawab kami gitu loh. Bukan pertanyaan yang pengen tahu pintar, yang tidak mengerti Alkitab gitu loh maksudnya. Ini pertanyaanku. Kau bilang Yesus diangkat ke surga, disaksikan 500 orang. Artinya, apakah benar orang-orang 500 itu bisa melihat surga dari bumi? Kan yang disaksikan terangkat bukan melihat. Ya, aduh, gimana sih cara berpikir? Tapi bilang dia terangkat ke surga. Iya, kan Alkitab jangan bilang saya. Alkitab mencatat Tuhan Yesus naik ke surga. Terus apalah kamu tanya dengan orang-orang yang melihat? Kalau gini, kau berhenti kamu tanya orang-orang yang melihat Yesus terangkat itu. Dengar dulu, Orang Yesus yang terangkat, bukan orang-orang itu. Gini, Laiku Pandiangan, kau berdiri di halte, Laiku. Terus aku berdiri agak jauh dari halte. Kusaksikan engkau naik bus. Itu baru jelas. Pandiangan pada jam 12 siang naik ke bus Kopaja. Itu baru jelas aku lihat. Berarti aku menyaksikan kau, melihat kau naik Kopaja. Tapi kalau kau bilang bahwasanya 500 orang menyaksikan Yesus diangkat ke surga, artinya orang itu menyaksikan dia ke surga kan? Apakah surga bisa dilihat orang 500 itu? Lah mana aku tahu, tanyalah mereka waktu itu. Ya itu pun aku nggak tahu. Makanya kan pertanyaan lah itu biar nggak bisa dijawab gitu loh. Gimana sih? Bukan nggak bisa dijawab. Itu kan pertanyaan tertulis di Bible, Laiku. Makanya jadi ada tertulis itu jadi bahan pertanyaan. Loh, kok surga bisa dilihat orang 500 ini? Kan begitu. Adakah kau pernah bertanya begitu di dalam dirimu? Ya iya jelas. Dia surga yang dimaksud itu ya seperti apa? Ke tempat Bapak berada. Emang ada yang tahu tempat Bapak itu di mana? Tapi ada saksi Bapak berada, aku akan pergi ke rumah Bapak, tempat di mana aku berada, kamu juga berada. Tempat Bapak itu kan nggak tahu yang lain, mau memaksa suatu tempat yang bisa dilihat gitu kan? Jangan ke situ dulu. Itulah lah, membatasi pikiran lain bahwa aku nggak ada seperti itu. Aku nggak ada bertanya, aku nggak ada berstatement bahwasanya Yesus duduk di kanan Bapa, di sisi kanan Bapa, nggak ada. Yang ku pertanyakan, 500 orang menyaksikan kenaikan Yesus di atas surga. Apakah surga itu pernah dilihat oleh 500 orang? Tidak. Nah, kenapa ada tertulis bahwasanya 500 orang sudah melihat kenaikan Yesus diangkat ke surga? Kenapa berani-beraninya ada tulisan begitu? Melihat terangkat, bukan melihat surga. Beda kan arti terangkat sama berarti melihat kau pandiangan surga. ngarang. Udahlah. Kalau gitu diskusinya nggak makin pintar Itu kita yang ayatnya bukan terangkat ke surga, tapi terangkat ke langit. Puranon, bukan paradiso. Ya, di situ terangkat ke langit, bukan ke surga. Tidak ada yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga, tapi terangkat ke langit. Tuh. Ya. Nah, sekarang kembali ke tema Kaukingnya. Kauking kan. Di sini dikatakan Tuhan Hoten di lubang hidung, di mana ini datanya diambil dari Ayub 27 nomor 3. Pertanyaannya, Ayub berapa tadi? ngapain?
Roh Tuhanmu berada di lubang hidung. Ayat berapa? Silakan Ayo. jawab. 27 nomor 3. Ayat 3. Apa tadi bilang di sini? Salah. Ayub 2 Dia kerja ya, we. 3. Bentar dulu. Iya, aku ngomong sama saudara imanku sambil kerja. Jangan dikit. Kali kau bacanya, kau jangan berfirman dalam hati. Oh, membaca dulu baru kita bisa ngartikan. Nah, ini artinya. Kukira kau yang mau bacakan, rupanya kau suruh aku yang membaca. Bukan. Ku baca dulu. Bacakan. Selama jantungku masih berpartikan. Salah. Ini yang betul. Diam dulu. Selama napasku masih ada padaku dan roh Elohim masih ada di lubang hidungku. Itu. Nah, supaya Ayub menyatakan kesungguhannya. Aku belum bertanya loh. Aku belum bertanya. Aduh, bentar ada WA, bentar ku balas dulu. Halo WA. Alasan kau WA. Ini kayak lagu ya kan? Selama napasku masih di hidup, selama itu pula aku bernapas. Kan kayak lagu kan? Selama jantungku masih. Udah suara gitu. Udah suara. Mana nih? Kayak lagu kan? Selama napasku masih di hidup, selama lucu loh. Gini tuh, kan di Kejadian 2 butir 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pertanyaan selanjutnya, Tuhan itu menghembuskan nafas atau menembuskan roh Tuhannya itu kepada ikan lewat apa? Kepada pohon lewat apa? Bukan pertanyaan mau bikin pintar itu, nang Joa sini joro alaikon. Ya itu kan makhluk hidup, laiku, hasian. Tumbuh-tumbuhan itu gitu, makhluk hidup. Ikan juga makhluk hidup, dia tidak punya hidung. Pohon tidak punya hidung. Kenapa dia bisa hidup lewat mana? Itulah perbedaan ciptaan manusia dengan hewan. Kalau waktu hewan, sekarang Tuhan itu menghembuskan lewat mana? Hidung juga kan? Jadilah ikan. Apakah lewat hidung binatang kayak hewan lah? Ikan itu nggak punya hidung, laiku. Iya, makanya dengar dulu biar lain mengerti. Alkitab mencatat penciptaan tumbuhan itu Elohim langsung berkata, jadilah ini jadilah ikan jadi tumbuhan jadi. Beda dengan manusia. Berarti hewan dan tumbuhan tidak punya roh. Berarti gitu tumbuhan dan hewan tidak punya Roh Kudus. Maksudnya? Ya nggak punya lah, Le. Cuma menghidupkan doang dia, hidup doang. Kalau berarti hewan nggak punya roh. Dia yang baik mana, yang benar mana? Aduh. Apakah hewan tidak mempunyai roh? Tidak, kau bilang kan? Udah? Tak molap. Yang tadi. Gimana tadi? Yang mana? Itu Bayu 27 nomor 3 baca. Ya kan udah dibaca tadi. Nah, pertanyaannya, ngapain roh Tuhanmu ada di lubang hidung? Dan roh Allah masih ada dalam lubang hidungku. Artinya untuk Ayub ini, Ayub dikatakan untuk menyatakan kesungguhannya, untuk tidak berbohong dalam hidup, tidak berbohong atau melakukan kecurangan selama dia hidup. Bentar. Binsar, kok nggak ke paman aja? Paman Kaisar. Masuk. Paman Kaisar, ngapain kau bang? Lagi ngelihat roh.
Saya ulangin lagi ya, King. Udah dijawab sama nih. Pertanyaanku, King. Ngapain roh Tuhanmu di lubang hidung? Ya itu jawab. artinya. Apa artinya? Saya tanya ngapain? Artinya supaya Ayu Saya menyatakan. tanya artinya, saya tanya ngapain? Astaga. Itu kan perumpamaan. Gimana sih? Perumpamaan. Ya, ini sekarang perumpamaan. Sekarang mau kutampol kalian ya. Ini mau kutampol kau yang panjangan laiku hasian. Kau bilang tadi binatang itu nggak punya roh. Disinilah ilmu pengetahuan lai pandiangan ini tidak bisa dicerna dan tidak pernah membaca. Coba lai baca Pengkhotbah 3 ayat 21. Siapa yang tahu bahwa roh anak-anak manusia naik ke atas dan roh binatang turun ke bawah bumi. Ini dia si King lagi minta bantuan sama si Bom. Sama si Bom dia minta bantuan. Bom, ini pertanyaannya ngapain, Bom? Aku harus jawab apa, Bom? Perumpamaan, Bom. Diketawain aku sama si Batak Mualaf, Bom. Terus kata pertanyaannya, siapa si Batak Mualaf? ngapain roh Tuhan itu di hidung? Tapi berumpamaan benar nggak bahwa Laiku pandiangan kau sudah kukasih mata kuliah Pengkhotbah 3 butir 21. Kan dari tadi Lai Juntak udah bertanya, sekarang saya bertanya benar gak? Dengar dulu. Apa? Kau udah ini kan bermalam pasti, di kau bilang orang bahwasanya Islam. kau salah kan, bahwasanya binatang itu nggak ada roh. Salah kan? Ya, saya jawab. Masalah Bentar, dulu. Saya jawab, Binsar, saya jawab. Enggak, si Paman dulu itu, nggak apa-apa. Si Paman dulu itu. Saya jawab. Saudara iman saya jawab. Dengerin, Binsar. Memang ada syaitan di lubang hidung kami, tapi pertanyaannya, kok bisa jadi Tuhan di lubang hidung kau? Itu perumpamaan. Mana lebih baik setan dengan Tuhan itu loh. Coba dulu Syaitan, memang ada syaitan di lubang hidung kami, makanya kami disuruh rajin wudu. Pertanyaannya, kok bisa jadi Tuhan di lubang hidung kami? Itu jawabannya. Kalau di hidung kami kan Tuhan, makanya kami hidup. Terus kalau di kalian setan itu ngapain di situ? Itu kotorannya. Itu saya jawab. Bentar. Saya jawab karena lubang hidung syaitan itu suka tinggal di tempat yang kotor. Suka tinggal di tempat kotor. Hidung ini kan kotor, gelap. Syaitan suka tinggal di tempat kotor dan gelap. Ini kan kotor, gelap. Makanya kami disuruh rajin wudu. Bentar, Binsar, saya jawab. Disuruh kami wudu. Pada saat kami berwudu, syaitannya ini turun. Syaitannya lompat. Masuk hidung kau jadi Tuhan. Iya, betul. Jadi Bang Pandiangan, Laiku Pandiangan itu kan dibilang itu tadi betul. Halo. Karena Gini, Laiku. seperti di goa gitu. Udah terjawab. Laiku bangkit. Ketampol dia. Ketampol si Binsar. Sip Jo, selesai aja. Makata, yun ang sudah. Oh, Laiku. Tenang Jo. Jadi gini, roh Suku Jo nakin bahasa itu dengar dulu. Jadi pertanyaan itu sederhana pertanyaan kami sederhana. Kenapa Tuhan itu menjadi roh dan roh Tuhan itu ada di hidung? Kan gitu tidak bisa kalian jawab. Bisa, tapi kalau kenapa? kami tidak ada di hidung, ya kami. Diam, baru ku jawab. Dengar dulu. Diam dulu baru ku jawab. Dengar dulu, Laiku. Iya, dengar dulu, baru ku jawab, Aku belum selesai. Dalam gini, Laiku ya, dalam keyakinan keislaman, pada usia kandungan sekitar 120 hari atau 4 bulan, di situ Allah meniupkan roh ke janin. Bukan ada dia untuk hidup, dijadikan kalian manusia. Sebelum kalian jadi manusia nggak ada roh Tuhan di hidung, nggak bisa bernapas. Kan lucu. Dah, baru ku jelaskan. Dah, udah bisa itu. Kalau kami paling tidak 5 kali sehari. Minimal 5 kali sehari, lain dari sunnah. Diam dulu, baru ku jelaskan. Diam dulu. 3 kali mencuci membasuh, membersihkan Iya. Itu nggak mungkin lah roh Tuhan megap air, apa ini, lucu, makanya ketawa. Dengar. Baru ku jelaskan.
Dalam ayat 27 ayat 3 menjelaskan, selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Di sini dikatakan, yang ini perkataan siapa? Saya tanya dulu. Ayub. Hah? Ayub, lanjutlah. Perkataan Iya. Perkataan Ayub kan? Itu Bible kok gak tahu perkataan siapa? Ya saya bertanya. Kau kan bertanya. Saya tanya perkataan siapa, kok diam, berarti nggak tahu. Pertanyaan aku ngapain? Iya, Tuhanmu ada di sini, ngapain? Diteliti dulu siapa perkataan siapa itu. Perkataan manusia kan Ayub kan? Iya kan? Perkataan manusia Ayub itu kan? Makanya Ayub itu betul. Nah, jadi makanya Ayub ini membilang kepada Tuhan biar kesungguh-sungguhannya untuk tetap mempertahankan integritasnya dan kejujurannya kepada Allah. Makanya dia berkata perumpamaan seperti itu. Ngapain? Ya Allah. Itu perumpamaan, ngerti? Perumpamaan. Seperti air susu dibalas air tuba. Jadi maksudnya air tuba itu ditumpahkan gitu. Metafora itu, maksudnya metafora. Metamorfosis kali. Metamorfosis. Yang satu perumpamaan, yang satu metafora. Sebentar lagi ada naik otet. Metamorfosis lagi itu. Emang dari dulu gak pernah dengar jawaban Islam ini. Apalagi orang-orang mualaf ini. Iya. Jawabannya bikin sakit perut. Metamorfora, perumpamaan, entar lagi alegoris, entar lagi tahap apa kalian bilang. Ada aja. Apalagi gampang kok itu Hesti mengimbangkan kata-kata seperti ini. Contoh, aku adalah seorang ibu-ibu bilang ke itu Hesti, aku melihat kayak ibumu lo kamu. Contohnya dia orangnya suka bercanda, dulu ibumu juga suka bercanda lo gitu. Itu dia metafora. Metafora dia kan. Ini yang berbicara yang gagal jadi pendeta. Dengarkan aku bicara. Artinya ini yang berbicara yang gagal jadi pendeta. Sedangkan itu artinya kau nggak tahu tadi itu. Gimana mau jadi pendeta? Dengarkan, King, dengarkan. Kalau ditanya ngapain, tapi kau mau jadi pendeta, artinya itu aja kau nggak tahu. Aku belum. Aku lagi ngomong keluargai ibu pendeta. Makan. Jadi kalau ditanya ngapain harus sesuai kau jawab. Saya ulangin lagi buat kau ya King. Pertanyaanku, ngapain roh Tuhanmu ada di lubang itu? Bahasanya sama dengan peribahasa air susu dibalas air tuba. Itu gimana artinya? Ini balasannya air susu dibalas dengan air tuba. Ya, betul. Sama peribahasa. Berarti, saya tahu. Berarti saudara-saudara terkasih. Berarti si King ini adalah anak gak tahu diri. Di mana dia dilarang menuankan anak orang dituankan. Itu artinya kau anak gak tahu diri, King. Air susu dibalas dengan air tuba. Itu namanya anak durhaka. Gak tahu diri. Gak tahu terima kasih. Nah inilah kau orang ini. Pas sekali tuh King. Pas sekali aku bawa itu kata-kata peribahasa itu. Pas sekali. Elohim sudah berkata kepada kalian di 10 hukum Taurat, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku, kata Elohim. Pada saat kau di perjanjian baru, kau tuhankan anak kita bahas itu, kita bahas. Ini artinya ini artinya ini biar kamu paham ini. Nih, Ayub 7 ayat 3 ini artinya ini. Artinya. Ini. Saya nggak nanya artinya. Saya tanya ngapain. Suka-suka dia lah mau ngapain nih. Bagus. Jawabannya bagus. Bagus sekali, bagus. Jawabannya bagus. Suka-suka.
Karena Jawaban jawab paling yang betul bagus. kan nggak terima kan, ya kan? Ya suka-suka dia lah, mau ngapain di situ, mau lompat-lompat dia, mau ngapain? Mau haleluya dia ya. Memang bagus. Jangan bunuh Jawaban diri, paling itu bagus. ada tali-tali, seram banget itu lah juntak yang di belakangmu itu. Gak mau bunuh diri kan? Awas gantung diri kolek. Astagfirullahaladzim. Jaga Astagfirullah. itu. Jangan. Nanti kena ban kau laiku. Ucapan bunir Iya, sih. kata Iya, iya. bun itu jangan. Oh bundar, jangan deh bundar, jangan le. Gawat itu. Jadi Le. terima kasih King atas Ya. jawabanmu. Ya. Jadi buat oten-oten yang di bawah dan Ya. terungkap jawaban yang sebenarnya. Ya, Jawaban yang sebenarnya keponakan itu. suka Tuhan. Karena kau nggak mau dengarkan pendapat orang. Suka-suka dia lah. Makasih King. Makasih. Suka. Oke, ini jawaban paling ngetop. Oke. Apa lagi? Pertanyaan Jangan Jangan ada dulu. ilah lain bagiku yang kayak gitu. Enggak, masih tetap di roh. Apa lagi junta? Dengar dulu, Jangan masih dulu. tetap di roh, masih tetap di roh. Apakah kau setuju Bang King menurut pandangan binatang itu nggak ada roh, tinggal dihidupkan doang? Menurut aku tidak ada. Menurut aku ya. Tapi kalau kau baca, coba kau baca di Pengkhotbah 3:21, siapa yang tahu bahwa roh anak-anak manusia naik ke atas dan roh binatang turun ke bawah bumi? Itu apa itu? Kok ada roh binatang? Ayat berapa? Pengkhotbah 3:21. Pengkhotbah 3 ayat 21. ini kok kalau berak jangan naik kok ke atas. Selesaikan dulu berak kau tuh. Siapa? Ah, si Jimmy. Oh. Lagi berak dia naik ke atas. Oh, kira Kedengaran aku suara pula. taiknya. Oh. Gimana sih itu? Dari mana lah suara tai itu? Gak lihat pun. Coba sipil. Sakit perut gue. Sakit perut gue. Ini moderator kau pun udah ada 2 hotel di sini, ngapain kau naikin yang lain? Si Jimmy ini hotel. Kau kan aja Coba ini aku gak moderator mau di sini. diskusi lah. Saya pargoy aja, kalau mau diturunkan terserah lah. Capek aku. Tunggu dulu. Ini mau biar dibaca Pengkhotbah 3 tadi, butir 21 itu ada roh binatang. Kok kau bilang nggak ada roh tadi lagi? Nah, iya, memang ada roh binatang, makanya dia hidup. Gimana sih kalau udah mati berarti nggak ada lagi rohnya? Gimana sih? Kan tadi kau bilang bahwasanya binatang itu tidak ada roh, tinggal dihidupkan hidup. Tumbuh-tumbuhan juga begitu. Pertanyaanku, kenapa ada tertulis Pengkhotbah 3:21 bahwasanya roh manusia naik ke atas, roh binatang turun ke bumi? Ini loh, kalau Mau tahu, ambil dari kita roh kita, aku roh tidak ini mau nanti tahu. yang hidup di surga, Mau yang tahu. diambil. Apa faedahnya? Apa mudaratnya? Kan yang jadi dari kita roh, gimana? Nah, kan yang jadi Pertanyaanku udah saya sederhana katakan di tadi. awal, oh biar hidup. Nah, saat kita mati, Tuhan itu ambil lagi roh itu yang dari dia itu, makanya kita mati. Itulah nanti yang hidup kekal roh ini di dalam roh. Gimana sih? Udah, pertanyaanku sederhana tadi. Apakah hewan itu punya roh? Lepan diangat? Oh, nggak ada. Tumbuh-tumbuhan punya roh? Hidup, nggak ada. tapi dia ke tanah, ke bumi gitu loh maksudnya. Nggak. Tadi kau bilang tidak punya roh. Ada rekamannya loh. Dia selamanya kekal di sono. Nggak dia di Ada rekamannya bahwasanya hewan gitu loh. tidak mempunyai roh. Ada. Kau sebut tadi berapa kali, berulang kali. Tidak punya roh. Oh, Dia hewan. hanya dihidupkan, ya hidup. Itu roh yang kau masuk tadi itu kan saat
penciptaannya. Kalau hewan itu, hewan contohnya diciptain, jadilah burung-burung di udara kan langsung hidup, nggak dibentuk, nggak ditiupkan. Kau tadi bilang gitu tidak loh. percaya Kalau kan, manusia sama beda, jawabanmu kalau manusia bahwasanya. dibentuk dulu baru dihidupkan. Oke, Itu gini Bang perbedaan King. itu yang saya katakan. Satu dulu. Bang King, tadi kan ku bilang, apakah kau setuju dengan pernyataan Lepandiangan bahwasanya hewan ataupun binatang tidak mempunyai roh dalam tubuhnya? Iya, tidak punya. Berarti Lek setuju dengan Pandiangan? Ya. Bagaimana yang tertulis di Pengkhotbah 31 rohnya beda, bukan roh seperti gini loh, bukan roh seperti kita yang tahu mana yang baik, mana yang benar. Roh mereka itu yang aku nggak butuh itu. Aku nggak butuh itu. Sekarang apakah dia diciptakan Tuhan memakai roh, dihembuskan roh? Kau bilang tidak. Itu manusia loh. Kalau hewan nggak seperti itu. Wah, susah banget. Ini baca lejunta, baca nih. Ada rohnya nggak? Ini manusia memiliki roh yang kembali kepada Tuhan. Sementara binatang ada tidak. rohnya nggak? Baca nih. Baca Pengkhotbah 3:21, jangan kemana-mana. Iya, ini dia. Kau bilang tadi binatang ada roh. Mana ada binatang rohnya ini. Baca nih. Coba kau baca di AYT. Tengok, kau baca di AYT. Iya, ini baca dulu. Ini. Kau baca di BS, kau baca di TL. Nih. Itu ada semua itu. Menunjukkan bahwa manusia memiliki roh yang kembali kepada Tuhan. Sementara binatang tidak. Paham? Sekarang pertanyaanku bukan itu, Lekku, sama si Pandiangan. Kabur dia kan? Apakah Tuhan menciptakan binatang mempunyai roh? Itu saja sederhana. Tidak dibilang. Kenapa di sini ada dan ingat, dan roh binatang turun ke bawah bumi. Ayat berapa itu? Ayat berapa? Pengkhotbah 3 butir 21. Bentar. Pengkhotbah. Kabur dia. Habis paket itu, bukan kabur. Siapakah yang turun ke bawah bumi? Itu kan? Baca di ayat-nya. Siapa yang tahu bahwa roh anak-anak manusia naik ke atas dan roh binatang turun ke bumi? Siapa gerangan tahu kalau nyawa anak Adam itu naik? Gimana? Ayat berapa yang ada roh-roh binatang itu ayat berapa? Di AYT 2018 ada roh di situ tertulis. Di MILT 2008 ada roh tertulis. Di mana ada bacaannya ini? Mana sih lo? Aduh, nih, biar aku buka sama kau, Lek. Aku nggak ngarang, Lek. Ini Alkitab langsung ini ku buka ini Alkitab langsung ini ya. Sengaja ku ambil kitab berkoteng ini. Ini baca nih ya. Ini aja baca. Ini sebentar. Oke, ini. Ini Alkitab asli, ini Alkitab asli. Itu apa itu? Ini Alkitab asli nih. Ini AYT. Kan itu yang dibawakan sama Kaisar itu benar. Itu dia ke TB, ke Sabda itu. Cuman ini yang kami sementara yang kau pegang itu King, itu yang udah direvisi. Itu tahun ini 2021. Yang kami percaya, terserah mau direvisi. Yang penting ini kami pegang sekarang Alkitab kami ini. Jadi ini tidak penting ini. Berarti kau nggak hidup kau di 2018. Yang jelas ini yang kami pegang sekarang ini. Siapakah kau di abad 2018? Baca. Siapa yang tahu bahwa roh apakah napas manusia naik ke atas dan napas binatang turun ke bawah bumi? Dengar dulu. Apakah ini tidak benar? Nah, jawab dulu. Jawab dulu. Siapa yang tahu bahwa roh jadi Alkitab ini nggak benar naik ke atas dan roh? Iya, jadi Alkitab ini nggak benar. Ini nggak benar ini yang 2018. Oh, itu tidak tahu saya. Yang jelas saya pegang kitab yang sama saya lah. Banyak saya percaya lagi tuh orang. Udahlah. Mana sih lu? Kok udahlah? Apanya sudah? Ngaku aja lah kau. Berarti kau hidupmu di tahun berapa? Nggak pernah kau mengalami di 2018. Apanya, dan tidak pernah kau membaca di AYT 2018. Iya, apanya mau diakui? Alkitab saya mengatakan itu, terus mau kuakui lah yang perkataanmu gitu. Ya,
Binatang nggak punya roh. Hah? Jadi mau gua akui perkataanmu gitulah. Binatang nggak punya roh. Tidak. Tidak dibilang gimana? Oh ya sudah. Kejadian 1:24. Di sini kok nggak ada, kok beda Alkitab. Gue capek aku ngejelasin sama si Kini. Capek lah, udahlah. Yang disampaikan Kaisar itu kitab sabda. Capek kali. Kitab yang kau pegang itu sama dengan aku. Udah direvisi tahun 2021. Udah dibilang. Kok beda? Yang disampaikan Kaisar benar juga, tapi dia ambil dari sabda. Beda lah orang kalian setiap tahun merevisi, setiap tahun merubah. Dengerin mana ada diganti-ganti sama kayak gitu. Entar dulu aku lagi bersuara. Mana ada diganti-ganti. Dengerin sama kayak gini. Iya kata tiap tahun diganti-ganti. Kau diam dulu kau. Diam, biar dulu orang mau dijelasin. Tiap tahun kata diganti. Iya, tiap tahun diganti. Dengar itu. Ini aku mau jelasin. Bacakan itu. Ini aku mau jelasin. Moderator malah miutkan aku dia. Nih, Alkitab, astagfirullahaladzim. Diam, biar aku jelasin. Sama kayak gini. Dibilangnya ya Tuhan, direvisi. Mana? Ini biar aku jawab dulu. Salah pencet kata si King ya. Nih, dengerin. Nih, sama dengan gini. Alkitab, dengerin ya. Alkitab terbitan 1928. Ini ada kata sebelumnya. Sebelum akhirnya. Bentar dulu. Ya Tuhan. Iya katanya setiap tahun direvisi. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Iya katanya tadi setiap tahun direvisi. Iya udah diem. Iya makanya tunggu selesai. Biar dibaca. Ya Tuhan. Ya makanya aku bilang jangan bohong-bohong gitu loh. Kau pembohong. Ini bacanya. Ini dengar ya. Biar tahu kau pembohongnya siapa. Kau atau LAI. Ini dengerin. Bentar, bilang tiap tahun berganti. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Sebelum akhirnya diedit oleh pendeta Albert. Ya, dia menyer dari gereja
dari gereja reformis Belanda dibilangnya tadi yang setiap tahun melakukan perubahan total terhadap ada setiap tahun Injil, berubah. termasuk dengan Tuhan. Ini ada kadi. Ini biar ku bikin kau menggetar kau ya. Ya Tuhan. Ini nih, dengerin. Ini istriku, mengeri kali Tuhan kau Pak. Istriku yang dibilang si Junta yang ini paling tadi, muda, tahun, iya Maria, ini kitabnya. kasih contoh. Mana? Ini kasih contoh, ya Tuhan. Itu bukan contoh itu perempuan Ini istri kasih kok. contoh. Nah, udah turunlah kau, capek aku. Udah turun kau. Aku kasih contoh. Inilah Maria yang berumur 3 tahun, tidak tahan napasku ya, melihat, tidak tahan nafsuku melihat burit Maria. Ini tertulis di dalam Markus 6 nomor 18-19 Bibel 1928. Udah, kalau kau buka Bibelmu sekarang gak ada, karena jelas di sini dikatakan nih Alkitab terbitan 28 melakukannya, nih terbitan 28 sebelum akhirnya diedit, nih jelas kata diedit. Nah, yang edit siapa? Pendeta Albert de Meyer dari gereja reformis Belanda. Kitab kau memang revisi kok. Udah jelas dia ada pengakuan. Capek. Revisi ini bertujuan untuk membuat Alkitab lebih mudah dipahami akurat dan relevan bagi pembaca dan dari berbagai generasi dan latar belakang. Apain aku bohong? Revisi ini bertujuan, lihat. Capek aku menjelaskan sama kalian, Noten. Bernapas kau dulu Batak Mualapi. Disuruhnya aku bernapas. Bang Dio, kirain Bang Dio. Edo, selamat sore. Edo, itu bukan kitab suci, itu skripsi. Kristen Islam Edo. Kristen Islam. Udah hilang suaramu Batak? Iya, hilang suaraku. Ya. Terakhir LAI merevisi di tahun 2023. Juga tidak diakui sama dia. Kan lucu. Banyak direvisi. Ya, tahun itu direvisi. Baik dari tatanan bahasa, gramanya, faedahnya, kaedah-kaedahnya itu direvisi. Berarti dia tidak mengakui yang 2018. Artinya dia tidak hidup di tahun 2018. Kan lucu. Gak mungkin lah, berapa tahun jaraknya 2023 ke 2018. Pastilah dia memakai itu di waktu dia ke gereja. Alkitab tahun 2018. Gak usah bohong. Gak bisa secara remis. Udah dibacakan itu buat ini tadi. Itu mualaf tadi. Ngaco kalian. Tapi di sini kalian pelajarin ya, saudara di bawah. Kalau sesama Islam, misalnya saya melakukan kesalahan, nanti diperbaiki sama Nora, sama Bapak Ros, sama Kaisar, perbaiki ditambahin kata-katanya. Tidak ada kami berbeda pendapat, sama pendapatnya, sama, beda sama Oten. Nah, mengenai ini ya, judul ini, Tuhan Oten di lubang hidung. Tadi ada yang mengatakan suka-sukanya, suka-suka Tuhan. Tadi ada yang mengatakan gak tahu. Tadi ada yang mengatakan perkiasan, perumpamaan, metamorfosa. Beda Kristen, beda jawabannya. Kalau di Islam mana ada? Gak ada, malah ditambahin begini, penambahan. Karena apa? Karena saudara iman kita kurang lengkap, jadi ditambahin biar lengkap, biar pas. Itulah Islam. Pernah kejadian ya Tok ya? Pernah kejadian, kalian ingat nggak? Kejadian dulu Al-Quran pernah dipasarkan satu huruf salah langsung 1 kali 24 jam ditarik semuanya. Satu huruf itu, satu makna, satu titik salah.
ditarik dari pasaran. Itu kejadian dulu tuh. Satu huruf, satu titik, iya, ditarik dari pasaran. Langsung, ini apa ini, kesalahan cetak. Kalau kalian nggak mau mengakui 2011, 2005, dari 1908 berapa tadi itu? 1928. Bahkan 1928 itu udah mulai direvisi. Kalau kami nggak bisa kayak gitu, nggak boleh. Satu huruf, semua seluruh umat di dunia ini, seluruh umat di Indonesia ini langsung mengatakan ini salah satu huruf. Tarik. Itu kami kompak. Kalau kalian nggak, beda. Suka-suka lah. Dia mau di lubang hidung, mau ngapain? Malah dibilang biarin ya kan. Kalau mereka ada kesalahan biarin. Biarin katanya. Kami mana ada kata biarin. Nggak perbaiki. Nah, siapa yang mengetahui? Siapa yang mengetahui ada kesalahan? Orang yang menghafal semua Al-Quran. Nah, mungkin kayak saya, kayak orang awam. Mungkin saya tidak tahu kesalahan itu. Karena saya tidak teliti. Tapi orang yang tahu itu dia yang teliti. Wah, ini kesalahan. Bukan begini. Karena di otakku begini. Gak mungkin di otakku ubah. Karena sudah dari awal sudah diisi seperti itu. Bible-nya yang ada kesalahan. Al-Qurannya yang ada kesalahan. Maka ditarik, dicetak lagi yang baru. Luar biasa. Coba. Kalau ada kata-kata di dalam Al-Quran, marilah kita memuaskan birahi. Itu pasti sudah diprotes. Gak ada Al-Quran begini kata-katanya. Karena ini bukan kitab suci. Kalau kalian mana? Enggak apa-apa. Itu cuma memperingati. Itu teguran. Supaya jangan melakukannya. Itulah kalian. Lucunya kalian di situ. Artinya apa? Tanpa kalian sadarin, kalian injak sendiri, kalian hina sendiri kitab suci kalian sendiri. Tapi kalian tuduh kami yang menghinanya. Kalian tuduh kami yang menghujatnya. Padahal kalianlah penghujat yang sebenarnya. Itu. Jelas Ote? Ada yang panas naik. Kalau kita umat muslim pasti yang mengakui satu kesalahan, misalnya fathahnya, dammahnya, kasroh, sukun, apalagi fatahtin, dammahtain, kasrahatain, tasyid, sedikit saja salah, tarik. Tarik. Bukan huruf, bukan huruf. Hei, diam kau ya. Mulai tantrum. Halo, saya Muslim apa Kristen? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Beda itu. Muslim AKBP gimana ceritanya? Saya Muslim tapi dari lahir di kawasan Toba. Gitu. HKBP katanya tadi. HKBP habis kue baru pulang. Nah, ceritanya di sini nggak ada pembagian kue. Sama dia dong. Siapa talion? Sama dia. Di sini nggak ada pembagian kue ya, Ya, ya. Kayak mana ceritanya Muslim dari AKBP kayak mana? Oke, surah Al-Ikhlas ya. Bismillah. Anak Medan itu apaan? Saya turunkan dulu. Aku mau ke Yoba. Moderator, anak Medan itu yang tadi juga. Si Bangki. Avanza itu. Yoba. Coba jelaskan sama saya. Gimana ceritanya Muslim AKBP. Habis kue baru pulang. Hutun kursi balik pandai tanah. Gimana ceritanya? Ini kita apa sih? Gimana? Coba jelaskan sama saya. Gimana ceritanya? Ya. Maksudnya coba, saya tuh Muslim AKBP itu kayak mana? Coba cerita. Maksudnya saya tuh Muslim, lahir di kawasan pusat AKBP gitu. Tadi sadap kau aja salah. Sekarang salah dengar Ibu. Maaf. Tadi kau bilang Muslim AKBP, bisa diulangi loh. Saya kau jelas loh saya dengar. Apa coba? Saya membela Muslim di sini, serius. Kamu Muslim, tapi kamu bilang tadi Muslim dan AKBP, gimana ceritanya?
Kamu agamanya apa? Muslim. Coba syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Stop. Kalau kamu mau hina Tuhanmu silakan. Syahadat aja pun kau udah salah. Wahadadu. Apa wahadadu? Apa? Di mana ada syahadat wahadadu? Wahadadu. Gimana ceritanya? Kenapa kamu itu malu ngakui Kristen itu? Kenapa? Iya, karena Kristen ini enggak gitu. Bilang tadi dari gereja HKBP. Mualaf dia itu, mualaf. Tapi salah, wadadu. Itu syahadat apa itu? Apa namanya? Setelah wudhu. Kalau misalnya setelah wudhu? La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Allahu Akbar. Ada pula syahadat setelah wudhu. Setelah wudhu berdoa. Setelah wudhu. Ada doa setelah wudhu. Coba. Iya doa. Bukan syahadat. Ada syahadatnya juga. Nih cari lah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ajaran mana ini? Kalau nggak percaya, carilah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas salihin. Itu kan sunnah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk berdoa setelah wudhu. Iya, bukan itu tindakan rutin. Muslim. Itu bukan saja. Yang itu artinya gini, aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertaubat dan jadikanlah aku sebagai orang yang suci. Itu bukan syahadat. Itu doa setelah berwudu. Kok kacau kali kau Yoba? Dari mana kau dapat ilmu tasawuf? Kau tasawuf dari mana? Itu syahadat setelah berwudu. Syahadat tuh cuma satu. Allah. Tapi Bang Kaisar, gak usah bawa tasawuf, nanti jadi payah saudara iman kita sendiri nanti. Karena kan tasawuf ini kan ada ininya gitu. Gak usah bawa tasawuf. Jadi Bang Yoba, karena tadi kata Bang Farouk kamu mualaf, jadi belajar aja lagi ya. Iya maksudnya itu doa. Makanya saya mengimani kok. Iya, tapi bukan syahadat ya. Oh iya salah. Sorry ya. Bukan, beda syahadat, beda doa. Dan itu juga doa itu sunnah. Untuk habis sholat keluar dari kamar mandi habis wudhu boleh berdoa, itu sunnah, gak apa-apa. Tapi kalau syahadat tetap biar nanti enggak diapain nama yang lainnya ya. Syahadat beda lagi ya. Belajar dulu ya. Kamu dari Tarutung ya? Iya. Iya Yoba. Itu Tarutung. Itu doa setelah wudhu, bukan syahadat. Jadi memang awalnya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutahhirin. Iya, itu doa setelah berwudu. Amin. Itu bukan syahadat, laiku hasian. Oke, enggak apa-apa laiku. Jadi kita luruskan, sudah diluruskan sama itu SD. Mantap. Oke, mantap, enggak apa-apa. Iya. Bang Yoba, kau di Tarutung kan? Iya. Itu kira-kira masih ada anak orang disalibkan di situ?
Apa Bu? Masih ada anak orang disalibkan di situ? Enggak, rumah. Tarutung Tidak pernah kau tengok. Tanya dulu teh. Oi. Mana dia di Tarutung? Oh, Santa Maria. Di Tarutung kata Nora. Di mana? Santa Maria ya. Dulunya apa agamamu, Yoba? Sebelum bermualaf. Mananya di Tarutung Santa Maria? Dekat Santa Maria. Di mana dekat Santa Maria di Tarutung? Itu loh di Panjaitan. Itu loh Nora. Dekat salib kasih mungkin. Nggak ada tuh Santa Maria di Tarutung, ah? Carilah. Ada Santa Maria. Janganlah bohong-bohong kayak gitulah. Si Paholon di HKI. Di mananya? Di Setni Huta, di mananya? Banyak itu loh. Atau kok di SMP Santa Maria? Oh, di SMP Santa Marianya kurasa dia nih di Jalan Maijen Panjaitan, iya. Di Panjaitan, aku bilang. Oh iya. Itu ya. Nama tempatnya loh, Dek. Jangan kau bilang di dekat SMP-nya. Maksudnya biar ada titik lokasinya gitu. Kawasan di tahe. Amang, tahe. Ah, udahlah, lanjut. Iya, kan lucu. Di mana komedannya? Itu di Huta Toruan kalau nggak salah. Di dekat Huta Toruan. Itu Nora di Huta Toruan itu dia itu di Huta Toruan. Jangan kau bilang di Santa Maria, makanya mana ada Tarutung Santa Maria. Dekat gereja Katolik. Nah. Kayak gini kan Nora, misalnya kalau ditanya di mana kau tinggal, di gereja KB, dekat gereja KBP. Mana gereja KBP? Ya di mananya? Ya gitu. Di di manakah di Sekitar? di Pargubupea. Memang hati saya bersama Islam ini merasa damai. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laisal Pasar Ibu. Jadi dulu kau Yoba itu dari mana? Protestan atau Katolik? Di sini para mualaf kumpul semua. Itu Faruk mualaf, itu Junta mualaf, SKNTST mualaf, Yoba, Sisal Pasar Ibu. Kalian ini hebat gembala-gembalaku ya. Gembala. Domba-dombaku yang sesat dulu sekarang udah bagus. Perkenalkan saya Ibu Gembala ya. Domba kau beluap. Bunda aku jadi domba kau. Aku domba anak orangnya, bukan domba kau. Saya Bunda Aron yang menyesatkan domba-domba. Nah ini dulu domba-dombaku tersesat ini. Dulu Bani Asu. Ibu Gembala udah makan Ibu Gembala? Udah makan. Dulu kita semua Bani Asu loh, nggak sadar kalian. Bani Asu. Bani Asu, tapi nggak domba kau baluap. Domba orang. Ya, terserah kau Lante. Terserah kau, suka-suka kau kan yang berkuasa di sini kau kan. Kok kayak Oten. Tadi Oten gitu jawabnya. Suka-suka Tuhan dia di lubang hidung. Gitu jawabannya. Bunda Esti punya sekte. Bunda Esti punya sekte lain dia. Denomnya beda. Nah, Yoba, hati-hati. Di sini ada Ibu Gembala, di sini ada Bapak Penditi. Nah, di sini ada nih yang satu ini saya nggak tahu apa statusnya, tapi intinya dulu Bapak Gembala. Saya itu yang Batak Malaf ini misionaris. Makanya jangan salah-salah kesleo kau nanti mulutmu kau apa ya? Mantan, jangan nggak kau ucap mantannya mantan dong. Mantan misionaris. Kan salah sedikit langsung dikritik dia kan. Memang tak bisa lah yang di sini kesleo ya. Tak bisa, langsung dikritik. Inilah kita nih para mualaf, tidak bisa di-ototoin. Betul itu. 6 mualaf 1 hakikat. Ya ini kita jadi 1 hakikat ini. 6 pribadi 1 hakikat. Jadi yang ada di Tarutung apa itu kepribadiannya apa keilahian? Kepribadian. Nah, kepribadian dulu. Yang ada itu Faruk kan HKBP dulu. Itu Junta apa? Katolik. Nah, Ante 2 kumbar. Mantan AKBP pindah ke karismatik GKI.
Saya GBI. Saya GBI. Kau Yoba, kau dari mana Yoba? Yoba, buka dulu mute kau sebentar. Ilahi. katanya. Kau dari mana? Rahasia ilahi. Apa? Rahasia ilahi. Rahasia ilahi. Bukan, kau dari Deno mana kau? Dari Deno mana kau? Deno mana kau? Bukan. Gereja mana? Seno Hidayat diam kau. Semua sudah kita jalani, Ibu Pastor. Oh, gitu. Oh, Kalau jadi kau sal dari gereja begini. mana kau, Dek? Dari kayak gini Kak Nora. Mundir. 3 bukan 1. Tidak boleh dikatakan 1, tapi tidak boleh dikatakan 3 juga. Gak boleh dikatakan 3, gak boleh dari dikatakan gereja mana? Kau baik kali sakit kali kepalaku. Ditanya gereja mana ya kau? KBP. GKPI. Ayo bang, kau KBP. GKPI. Nah, GKPI, HKBP, Katolik, GBI. Nah, 6 pribadi jadi satu hakikat. Apa hakikatnya? Yaitu menyembah kepada Allah dan beriman. Itu hakikatnya. Udah nggak bisa diterangkan. Kepada Rasulullah dan Al-Quran. Tapi bukan kayak gini. Jadi mungkin begini. Kenapa teman-teman di bawah itu selalu menilai kita itu barbar? Bukan. Mempelajari terus, makanya kritis. Kita itu lebih kritis daripada kalian yang dilahirkan Muslim. Itu intinya. Kami kritis karena selama ini merasa ditipu itu. Makanya kami kritis. Itu lupa aku, bukan begitu. 6 pribadi satu hakikat. Kita 6 pribadi, 6 denom. Hakikatnya bata, iya kan? Bata semua ini kan? Bata maita sudah. Agak iya. Tidak. Batak sudah deh. Tapi Bang Paru nggak mirip orang Batak, tegap kali badannya. Kau nggak salah kata mirip lah, Pasar Ibu itu Batak. Ini kan Batak semua. Batak semua kan? Tapi di antara 6 ini marga yang paling besar naga. Naga coy. Naga. Ini kan? Pasar Ibu hadir. Memanglah. Sekarang bukan masalah marga paling besar, intinya Batak semua. Junta, Sianipar, Sinaga, Aritonang. Yoba, kau marga apa Yoba? Nggak jelas pula kau. Gak pede dia, gak pede semuanya. Pasar Ibu katanya. Pasar Ibu, Dengan tubung baik. Sal dengan tubung di, sio bayi, dengan tubung. Lo, parang. tersong dia tahu bah. Pasar Ibu apa? Merdongan tubuh do alakon, sarupa alakon Pasar Ibu kan. Si Raja Borbor. Si Raja Borbor. Kita banjol berbahasa Batak di son. Kita banjol berbahasa Batak. Unang adong berbahasa Indonesia dah. Baik. Ritik dan dia tusi laki na ditorui dan dia tusi. Oh lo, arung dia tusi. Kalau dia tusi hamu na ditorun, holan naman transit dan non hamu. Transit kamu di Google dah. Ritik kan non. Jadi Yoba, Sukun jolo tuho, Yoba.